Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira dari Universitas Muhammadiyah Sinjai, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada video kali ini, izinkan saya untuk memberikan teman-teman penjelasan mengenai keutamaan dari surah Al-Fatihah dan 3 Qul, yakni An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Setelah itu, mungkin ada lagi dari rukun iman, rukun Islam, dan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Apabila ada kekurangan, teman-teman tinggal tulis di kolom komentar. Dan untuk membantu saya dari kekurangan-kekurangan video ini. Baik, langsung saja kita ke surah yang pertama, yakni surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Maka hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Maka tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Adapun keutamaan dari surah Al-Fatihah ini, yang pertama yaitu dia sebagai penyembuh. Dikatakan sebagai asyifa karena dia sebagai penyembuh. Kemudian yang kedua yaitu dia sebagai ummul kitab atau ummul Quran atau yaumul kitab karena dia mengandung tujuan-tujuan agama. Kemudian yang selanjutnya keutamaan dari surah Al-Fatihah ini yaitu merupakan syarat sahnya sholat. Apabila teman-teman mendirikan sholat dan tidak membacakan surah Al-Fatihah ini, maka teman-teman tidak dikenai hukum mendirikan sholat, hanya sekedar melaksanakan sholat. Kemudian apa keutamaan Al-Fatihah ini yang selanjutnya, yaitu surah yang paling mulia. Kenapa dikatakan surah yang paling mulia? Ada seorang sahabat, Abu Sa'id bin Mu'alla, beliau berkata bahwa ketika saya sedang setelah sholat dalam suatu masjid, Rasulullah SAW berkata, saya akan mengajarkan kalian satu surah sebelum kalian meninggalkan masjid ini. Maka Abu Sa'id bin Mu'alla berkata bahwa surah apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa Alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau membacakan surah Al-Fatihah sampai pada akhirnya. Masya Allah, saking mulianya surah Al-Fatihah ini, Rasulullah SAW pun sangat mengakuinya. Kemudian apa keutamaan selanjutnya? Surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang paling utama. Kenapa dikatakan paling utama? Surah ini merupakan asyifa sebagai penyembuh, surah syarat sahnya sholat. Jadi surah Al-Fatihah ini surah yang paling utama. Kemudian kita lanjut pada surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
Apa sih keutamaan dari surah Al-Ikhlas ini? Keutamaan dari surah Al-Ikhlas ini yang pertama yaitu dia sebagai penolong bagi pembacanya dari kesulitan hari akhir, kesulitan dari sakaratul maut, kesulitan dari dunia dan akhirat, kemudian kesulitan dari gelapnya kubur. Kemudian selanjutnya surah Al-Ikhlas ini memberikan kenyamanan, keamanan pada saat tidur. Kemudian surah Al-Ikhlas ini merupakan salah satu surah pendek, namun dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Kita lanjut kepada surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma halaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan-kejahatan makhluk yang telah Ia ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah datang gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Kemudian apa sih keutamaan dari surah Al-Falaq ini? Yang pertama, dia sebagai penyembuh, kemudian memberikan keamanan dan kenyamanan bagi orang-orang yang pada saat tidur, kemudian menghindarkan dari sihir, kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Al-Falaq ini merupakan salah satu surah yang diturunkan pada malam yang tidak ada yang menyerupainya. Masya Allah. Kita lanjut kepada surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia, dari bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Adapun dari keutamaan membaca surah An-Nas ini, yang pertama yaitu terhindar dari guna-guna atau sihir, kemudian memberikan keamanan dan kenyamanan juga pada saat kita tidur, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar dari penyakit ain, kemudian kita terhindar dari yang namanya kemunafikan. Masya Allah. Terus kita beralih kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada rasul-rasulnya. Yang pertama itu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian yang terakhir itu ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya itu rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua itu ada mendirikan salat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Kemudian ada rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari saya, teman-teman. Apabila ada kekurangan, dan video ini untuk memenuhi tugas dari Al-Islam Kemuhammadiyaan 1 di jurusan saya itu ilmu pemerintahan. Dan semoga teman-teman suka. Sampai jumpa ke video selanjutnya.